China, negara yang dikenal dengan proyek-proyek infrastrukturnya yang megah, baru-baru ini menyelesaikan salah satu proyek kereta api paling menantang di dunia. Proyek ini tidak hanya mengubah wajah transportasi di wilayah Tibet, tetapi juga membawa dampak besar bagi perkembangan ekonomi dan pariwisata di sana. Mari kita simak bagaimana China menaklukkan tantangan alam yang ekstrim ini dan apa dampaknya bagi masa depan Tibet. Pada tahun 2003, China hanya memiliki sekitar 45.000 km jalur kereta api berkecepatan tinggi. Jumlah itu sebenarnya sudah sangat besar. Namun pada tahun 2024, panjang total rel kereta api China melonjak menjadi 1,6 juta kilometer. Meskipun begitu, pembangunan kereta api di China tidak selalu dikenal dengan proyek-proyek yang menakjubkan. Medan di China memang sangat bervariasi, dari dataran rendah hingga pegunungan tinggi. Namun, biasanya selalu ada rute yang lebih mudah untuk membangun rel kereta api. Namun, pada tahun 2014, China memulai proyek pembangunan kereta api yang benar-benar menantang. Kali ini, kita tidak berbicara tentang proyek besar biasa, melainkan tentang roller coaster raksasa di ketinggian lebih dari 3.000 meter, dengan 90% jalurnya melewati ratusan terowongan dan jembatan. Dan jangan lupa, biaya proyek ini diperkirakan mencapai 50 miliar dolar. Salah satu ujung dari jalur kereta api ini berada di Tibet, atau lebih tepatnya di daerah otonomi Tibet, China. Provinsi ini terkenal dengan keindahan alamnya yang memukau. Anda mungkin pernah mendengar tentang Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia yang terletak di pegunungan Himalaya. Di sini, Anda juga dapat menemukan alam liar yang masih perawan dan pemandangan yang seolah berasal dari dunia lain. Namun, perkembangan di daerah pedalaman Tibet masih sangat tertinggal. Wilayah ini mencakup area seluas 1,2 juta kilometer persegi, tetapi hanya dihuni oleh 3,6 juta orang. Dengan kata lain, hanya ada 3 orang per 10 kilometer persegi. Sebagai perbandingan, wilayah ini lebih besar dari provinsi manapun di China, tetapi memiliki populasi yang lebih sedikit daripada daerah gurun dingin di Mongolia Dalam, yang dihuni oleh 24 juta orang. Selain itu, ekonomi daerah otonomi Tibet juga masih tertinggal. Pada tahun 2023, Tibet menempati posisi terakhir dalam hal PDB di China dengan nilai hanya 239 miliar yuan atau sekitar 34 miliar dolar. Meskipun pemerintah China memberikan dana lebih banyak ke wilayah ini daripada provinsi lain, terutama untuk layanan kesehatan, kesejahteraan sosial, dan lapangan kerja, perkembangan di Tibet tetap lambat. Mengapa demikian? Tibet dikenal sebagai atap dunia, dan kehidupan serta pembangunan di sini bukanlah hal yang mudah. Pemandangannya memang menakjubkan, tetapi medan yang ekstrim membuat segalanya lebih sulit. Rata-rata, ketinggian wilayah ini adalah 4.500 meter di atas permukaan laut, dan Tibet bukan hanya satu gunung besar yang datar. Di utara dan tengah, dataran tinggi berpadu dengan cekungan danau yang tak terhitung jumlahnya, sementara pegunungan di sekitarnya menjulang hingga lebih dari 6.400 meter. Di selatan, lanskapnya dipenuhi lembah dan ngarai yang dalam, diukir oleh sungai-sungai seperti Yarlung Tsangpo. Di sini, punggung bukit yang sempit memiliki lereng curam dan perubahan ketinggian yang dramatis. Bagian timur Tibet, yang sering disebut Pegunungan Sino-Tibet, adalah sistem punggung bukit tinggi yang sempit dengan lereng curam, dipisahkan oleh lembah dan ngarai yang dalam, dengan kedalaman antara 2.700 hingga 3.000 meter. Bahkan, banyak yang menyebut bagian timur Tibet sebagai wilayah yang paling sulit diakses di seluruh daerah otonomi ini. Namun, ini tidak berarti wilayah ini benar-benar terisolasi atau tidak mungkin dijangkau. Kota Lhasa, ibu kota Tibet, memiliki bandara, dan Anda juga bisa terbang melalui bandara di beberapa kota lain di China. China yang selalu ingin memecahkan rekor konstruksi, bahkan berencana membangun bandara baru di ketinggian 4.435 meter. Jika proyek ini terlaksana, bandara ini akan menjadi bandara tertinggi di dunia, mengalahkan bandara-bandara lain yang juga berada di China. Namun, pergerakan pesawat di wilayah ini tetap menjadi masalah.
Jika Anda membuka aplikasi pelacakan penerbangan, Anda akan melihat bahwa ada banyak pesawat yang terbang di atas China secara umum. Namun, di wilayah Tibet ada celah besar dalam lalu lintas udara Asia. Saat kami menyusun naskah ini, hanya ada beberapa pesawat yang terbang di sana. Bahkan, seringkali tidak ada satupun pesawat yang terdeteksi. Mengapa pesawat biasanya menghindari area ini? Pesawat biasanya terbang pada ketinggian jelajah antara 9.000 hingga 13.000 meter. Namun, rata-rata ketinggian dataran tinggi Tibet adalah 4.500 meter. Meskipun ada gunung yang lebih tinggi dari itu, pesawat bisa saja terbang di sekitarnya. Masalahnya adalah tingkat oksigen. Jika pesawat mengalami dekompresi, masker oksigen akan turun dan pilot harus menurunkan pesawat ke ketinggian dengan lebih banyak oksigen, idealnya di bawah 3.000 meter. Di Tibet, tidak ada tempat untuk pesawat turun jika terjadi insiden. Selain itu, pesawat bukan pilihan terbaik untuk mengangkut barang-barang penting dan besar, seperti makanan dan produk konsumen lainnya. Penerbangan juga lebih mahal dibandingkan opsi transportasi lainnya. Disinilah jalan darat menjadi penyelamat. China tentu saja telah membangun beberapa rute di daerah otonomi mereka. Ini adalah pencapaian lain dari para pembangun China, karena membangun jalan di medan seperti ini bukanlah hal yang mudah. Mereka telah membangun 4 jalan raya, termasuk satu yang melewati bagian timur Tibet yang paling sulit diakses. Misalnya, ada jalan raya Sichuan Tibet yang membentang sepanjang 2.000 kilometer. Jalan ini disebut sebagai jalan terindah di China karena selama perjalanan Anda dapat melihat perubahan ketinggian yang besar, gletser, ngarai, danau, dan sungai. Namun, berkeliling Tibet dengan mobil adalah hal yang berbahaya. Jalanannya terlihat indah di video, tetapi mengemudi di sana berarti Anda harus terus waspada agar tidak terjatuh dari tepi jalan. Selain itu, perjalanan ini hanya cocok untuk mereka yang ingin menikmati pemandangan. Karena dari Chengdu, ibu kota Sichuan, ke Lhasa, ibu kota Tibet, Anda harus mengemudi lebih dari 2.000 km. Jalanannya tidak lurus dan tidak aman. Jadi, jika Anda berharap bisa mengemudi dengan kecepatan 100 km per jam dan sampai dalam 1 hari, itu tidak mungkin. Perjalanan dari satu tempat ke tempat lain akan memakan waktu setidaknya 40 jam dengan mobil biasa. Bayangkan, berapa lama waktu yang dibutuhkan jika Anda mengemudi dengan truk yang penuh muatan. Jadi, ini bukan ide yang terbaik. Whenever the drivers encounter traffic jams at roadworks, they get nervous. Sekarang, mari kita bicara tentang kereta api di Tibet, yang disebut sebagai kereta api tersulit dan termahal di dunia. Tidak ada yang pernah membangun jalur seperti ini dengan biaya 50 miliar dolar. Selain itu, ini akan menjadi kereta api listrik pertama di daerah otonomi Tibet dan kereta api berkecepatan tinggi pertama di dataran tinggi. Proyek ini dimulai pada tahun 2014 dan China memutuskan untuk membangunnya dengan cara yang cukup tidak biasa. Memulai dari kedua ujung rute dan kemudian bergerak ke bagian tengah yang paling menantang. Pada tahun 2014, mereka memulai dengan membangun jalur sepanjang 140 km dari Chengdu ke Ya'an. Medan di sini tidak terlalu sulit untuk konstruksi karena dataran Sichuan bertemu dengan dataran tinggi Tibet, sehingga tidak ada perubahan ketinggian yang signifikan, tidak ada masalah iklim, dan tidak ada kesulitan dalam pengiriman material konstruksi. Meskipun jalurnya pendek, kereta api ini sudah memberikan manfaat bagi Sichuan. 10 kereta api antar kota berkecepatan tinggi beroperasi di sini dan pariwisata serta perjalanan domestik sangat berkembang. Jadi, rute baru ke bagian barat provinsi ini adalah tambahan yang bagus untuk infrastruktur transportasi yang sudah ada. Selain itu, perjalanan dengan kereta api ini sangat cepat. Kecepatan kereta api di bagian ini bisa mencapai 200 km per jam, memungkinkan Anda untuk bepergian dari Chengdu ke Ya'an dalam waktu sekitar 1 jam. Namun, tantangan sebenarnya dimulai saat pembangunan bagian tengah rute.
Bagian ini dimulai di Lhasa, ibu kota daerah otonomi Tibet, dan membentang sepanjang 400 km hingga ke kota Nyingchi. Rute ini melewati bagian timur Tibet, di mana terdapat pegunungan tinggi dan ngarai yang dalam. China memiliki banyak pengalaman dalam membangun jembatan dan terowongan, termasuk menggunakan mesin bor terowongan. Mereka telah mengebor ribuan terowongan melalui berbagai jenis permukaan. Pengalaman ini sangat berguna dalam pembangunan bagian ini. Mereka harus mengebor 47 terowongan melalui batuan dan membangun 121 jembatan, termasuk jembatan Zhangmo sepanjang 525 meter, yang merupakan jembatan pertama di China yang terbuat dari baja tahan cuaca tanpa lapisan. Setelah menyelesaikan jalur Lhasa Nyingchi, China segera mengoperasikan kereta api di sana untuk memudahkan perjalanan di wilayah tersebut. Kereta api ini dirancang khusus untuk kondisi dataran tinggi dengan sistem oksigen yang membantu mencegah penyakit ketinggian. Kecepatan kereta api ini lebih rendah daripada kereta api di bagian pertama proyek, yaitu sekitar 160 km per jam, tetapi masih cukup untuk meningkatkan konektivitas di Tibet. Misalnya, waktu perjalanan dari Lhasa ke Nyingchi telah berkurang dari 5 jam menjadi 3,5 jam. 90% dari bagian terakhir rute ini berada di ketinggian lebih dari 3.000 meter, dengan 75% jalur terdiri dari jembatan dan terowongan. Meskipun terdengar sangat sulit, China menyelesaikannya dalam waktu sekitar 5 tahun. Namun, bagian terakhir yang tersisa, yaitu rute Ya'an-Nyingchi, masih menjadi tantangan besar. Bagian ini akan membentang sepanjang 1.000 km dan melewati medan yang sangat sulit, termasuk ngarai sedalam 2-3 km, pegunungan tinggi, danau, dan sungai. China akan kembali menggunakan keahlian mereka dalam pembangunan terowongan, tetapi mereka harus bekerja dengan sangat hati-hati, karena satu kesalahan kecil bisa menyebabkan bencana seperti longsor atau gempa bumi. Avalanches and all kinds of other disasters leading to people dying and equipment worth tens if not hundreds of millions of dollars being destroyed. Wilayah timur Tibet juga merupakan daerah dengan aktivitas seismik yang tinggi. Lempeng tektonik di sini terus bergerak, menyebabkan gempa bumi yang kuat dan sering terjadi. Salah satu gempa bumi terkuat terjadi pada tahun 2008 di Sichuan dengan magnitudo 8, menyebabkan kerusakan besar dan menewaskan 69.000 orang. Gempa ini juga menyebabkan lebih dari 200.000 tanah longsor yang memblokir sungai-sungai. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius tentang keamanan proyek konstruksi besar di daerah pegunungan. Meskipun demikian, proyek kereta api ini akan membawa dampak besar bagi Tibet. Setelah selesai, kereta api ini akan mempercepat pengiriman barang dan mengurangi ketergantungan pada penerbangan yang berisiko. Selain itu, rute yang relatif cepat dan aman ini akan mendorong pertumbuhan populasi di Tibet yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan ekonomi wilayah ini. Pariwisata juga akan mendapat manfaat besar. Pada tahun 2021, Tibet dikunjungi oleh 41 juta wisatawan dengan pendapatan mencapai 44 miliar yuan atau sekitar 7 miliar dolar. Dengan rute kereta api yang lebih nyaman, jumlah wisatawan dan pendapatan dari pariwisata dipastikan akan meningkat. Jadi, meskipun proyek ini sangat menantang dan memakan biaya besar, China tetap berkomitmen untuk menyelesaikannya. Proyek ini tidak hanya tentang membangun kereta api, tetapi juga tentang membuka pintu bagi perkembangan ekonomi dan sosial di Tibet.